Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik Bapak para jamaah itikaf Masjid Wassalam, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih bahas di ayat yang pertama surah Al-Fatihah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah disampaikan bahwa kandungan dari basmalah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 nama. Kita tahu bahwa Allah memiliki 99 nama yang agung. Itu Allah sebutkan, akan tapi nama Allah itu lebih dari itu lagi, tidak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis. Baik, nah di antara sekian banyak nama Allah, Allah sebutkan di awal kitabnya ada 3 nama. Ini menunjukkan bahwa ketiga nama itu merupakan nama yang paling agung di antara nama yang agung. Nah, di antara yang 3 itu adalah kata Allah. Nah, ini yang paling utama. Allah SWT atau Tuhan yang Maha Pencipta makhluk ini menamakan dirinya Allah. Baik, apa makna Allah? Mana sudah dibahas. Sebagian ulama mengatakan memiliki akar kata ilahun. Ilah itu bermakna ma'luh, arti disembah. Kemudian masuk alif lam, al-ilah, kan gitu. Nah, ini kenapa bisa jadi Allah? Mana hamzanya? Hamzanya dibuang. Jadi hamzah buang ilahun, buang hamzah jadi lah. Masuk alif lam jadi Allah. Lam itu adalah huruf syamsiyah. Sama seperti laban, labanun, laban. Masuk alif lam al-laban. Lamnya bertasydid karena huruf syamsiyah. Laban. Demikian juga ilah, buang hamzah, la, masuk Allah, lam alif lam jadi Allah. Sama dengan senada dengan unasun, manusia, unas. Buang hamzah jadi nas, masuk alif lam an-nas. Jadi itu proses dari kata ilah menjadi Allah. Baik, Allah SWT atau Sang Maha Pencipta menamakan dirinya Allah sebagai isyarat bahwa dia harus disembah. Harus apa? Disembah. Makanya makhluk Allah ciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyembah Allah. Jadi dengan dinamakan dirinya Allah, satu isyarat bahwa dia harus disembah oleh makhluknya. Allah mewajibkan, mengharuskan makhluknya menyembah Allah. Kemudian yang kedua ada Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah setelah memiliki 2 nama yang agung ini, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaitu kasih, Allah memiliki sifat kesayang, bukan hanya sekedar nama tapi mengandung sifat. Apa sifatnya? Kasih sayang. Makanya berbeda dengan makhluk. Orang mungkin ada namanya Saleh tapi belum tentu memiliki sifat saleh. Sekedar nama saja kan Saleh tapi orangnya Thaleh. Berbeda dengan nama Allah. Setiap nama mengandung sifat, dan Allah memiliki sifat yang terkandung oleh nama tersebut, dan sifatnya tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'un alim. Baik. Kemudian kedua sifat ini, kasih sayang, Allah sebutkan di awal karena 2 sifat ini dibutuhkan oleh makhluk, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Apa kebutuhannya? Allah Maha Pengasih, mengasih tanpa pilih kasih. Apa yang paling menonjol? Allah kasih rezeki, itu yang paling menonjol kan, dibutuhkan oleh manusia. Semua makhluk butuh, bukan saja manusia. Semua makhluk hidup butuh kasih Allah. Apa itu rezeki? Allah mengasih tanpa pilih kasih. Baik diberi iman maupun enggak beriman, baik manusia ataupun hewan, Allah kasih rezeki. Nah, itu dibutuhkan oleh makhluk. Dan juga dibutuhkan sifat kesayang juga oleh orang beriman. Di akhirat, apa itu? Allah masukkan dalam surga. Itu paling utama, ya kan? Wa kana bil mu'minina rahimah, kata Allah.
dan Allah terhadap orang mukmin maha kasih, maha penyayang, maha penyayang. Jadi kedua sifat itu Allah sebutkan di awal karena itu dibutuhkan oleh makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian sifat kasih sayang itu Allah berikan sebagiannya kepada makhluk. Kata Allah dalam hadis, Allah SWT memiliki rahmah ada berapa, Pak? 100, ya kan? Kemudian 1 Allah turunkan ke muka bumi ini. 99 ada pada Allah Subhanahu wa taala, ada di sisinya. Enggak Allah turunkan. Yang 1 itulah dibagi-bagi untuk semua makhluk, subhanallah. Sehingga makhluk saling berkasih sayang. Sampai hewan pun, seorang hewan induk ketika dia mengangkat kakinya agar tidak terinjak anaknya, kenapa? Karena ada di situ sifat sayang yang Allah berikan. Nah, demikian juga manusia. Siapa sih yang tidak sayang pada anaknya? Kan gitu. Tidak ada ibu yang tidak sayang kepada anaknya, tidak ada ayah yang tidak sayang kepada anaknya. Hakikatnya sayang. Kalau ada yang tidak sayang, itu berarti lebih parah dari hewan. Ada enggak manusia, seorang ibu bunuh anaknya? Seorang bapak bunuh anaknya? Ada kan? Karena ada faktor lain yang menyebabkan dia berlaku seperti itu. Ya. Tapi hakik secara fitrah, tidak ada seorang ayah yang tega bunuh anak, tidak ada seorang ibu yang tega bunuh anak, karena ada sifat kasih sayang Allah berikan. Maka itu Allah utus Nabi. Ya, kenapa? Karena Allah sayang kepada makhluknya, pada hambanya. Apa kata Allah? Rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kepada Muhammad kecuali apa? Berikan rahmat, kasih sayang Allah kepada seluruh alamin, seluruh alam ini. Bukan hanya alam manusia, enggak, bukan saja alam jin, tapi juga alam hewan pun. Dengan Allah utus Rasulullah, hewan pun merasakan rahmatnya Allah melalui Nabi. Nanti kita ungkapkan, Pak. Nah, hadis pertama, hadis ketika Rasulullah membonceng Abdullah bin Ja'far. Ja'far bin Abi Talib, saudaranya Ali bin Abi Talib. Ini anaknya. Apa kata beliau? Saya dibonceng oleh Rasulullah di belakang suatu hari. Kemudian Rasulullah masuk ke satu kebun milik orang Ansar. Haitan itu kebun. Asal makna haid itu tembok, Pak. Karena kebun itu ada tembok, ada keliling tembok, maka dikatakan haid. Untuk sesuatu hajat. Ketika Rasulullah masuk, Rasulullah mendengar jamal, seekor unta merintih. Seekor unta merintih. Wa dhafara aina, kedua matanya apa? Mengeluarkan air mata. Unta itu, masya Allah. Lalu Rasulullah mendatangi unta tersebut. Lalu Rasulullah apa? Mengusap dhafarahu. Rasulullah masaha dhafara. Rasulullah apa? Mengusap kepalanya, tengkuk ini, Pak. Nah, itu diusap. Fasakat, unta itu diam. Apa kata Rasulullah? Man rabbu hadzal jamal? Siapa pemilik unta ini? Kata Rasulullah. Diulang lagi, liman hadzal jamal? Milik siapa unta ini? Faja'a fatan al-ansar. Datanglah seorang pemuda Ansar. Faqala li ya Rasulullah, milik saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afala tattaqillah fi hadhihi al-bahimah? Tidakkah kamu takut Allah tentang binatang ini? Allati mallakakallahu iya, yang Allah jadikan hewan ini milikmu. Artinya Allah berikan rezeki
kepadamu. Hewan ini merupakan rezeki. Allah berikan rezeki kepadamu. Rupanya apa? Ini pemuda ini tidak memperlakukan unta ini sebaik-baiknya. Justru apa? Semena-mena dia. Nah, pada itu Allah berikan rezeki kepadanya. Apa kata Rasulullah? Fa innahu syaka ilayya. Unta ini mengadu pada saya, kata Rasulullah. Nah, kau tahu Rasulullah? Ya Nabi. Ya. Annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Bahwa kamu membiarkan dia lapar dan kau paksa dia bekerja. Nah, karena hewan itu untuk ditunggangi, untuk beli Pak, untuk barang. Ya, kalau sapi kalau di kampung itu Pak, untuk bajak, ya kan? Nah, kau biarkan dia lapar, nggak kasih makan, nggak kasih minum. Nah, kemudian kau paksa dia bekerja. Coba itu. Berarti apa? Berarti orang ini tidak punya rasa, kalau manusia apa? Kemanusiaan kan itu. Kalau hewan, kehewanan. Tidak punya rasa sifat kasih sayang. Masya Allah. Ini makhluk hidup, bukan benda mati. Dia juga merasakan seperti manusia juga merasakan. Dia merasa lapar seperti juga manusia merasa lapar dan haus. Dia juga merasa letih sebagaimana manusia juga merasa letih. Ya kan? Nah, makanya hadis menunjukkan tidak boleh manusia bersemena-mena terhadap hewan sekalipun, apalagi manusia. Nah, hati-hati Pak, yang punya pembantu. Yang punya pembantu. Kenapa Pak? Nah, ada kadang-kadang yang punya tuan rumah bagaimana? Enggak peduli dia membantu itu. Pekerjaan seabrak-abrak. Semua dikerjakan B A sampai Z. Semua dikerjakannya. Para pembantu, apa itu pembantu Pak? Kan seharusnya kan membantu, cuma sekedar membantu kan? Nah, ini terbalik. Pembantu jadi istri, istri jadi pembantu. Karena tugas utama semua dikerja oleh pembantu. Sementara istri apa? Angkang-angkang aja dia. Nah ini bukan sekedar itu saja. Semua pekerjaan dikerjakan. Bahkan mungkin nggak mampu dia mengerjakan semua. Sebetulnya bukan tidak bisa mengerjakannya, tapi terlalu banyak harus dikerjakan. Ya, ini itu semua dikerjakan. Nah ini hati-hati. Saya bilang. Kenapa? Banyak dosa itu karena ada pembantu di dalam rumah. Dalam hadis waktu kajian Sabtu Selasa kemarin ya, agak panjang kajian itu kemarin itu. Saya singgung itu masalah pembantu ini. Kata Rasulullah, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, kata Rasulullah. Hadis sahih itu. Idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'ami, apabila datang kepada salah seorang kalian pembantunya makanan, kata Rasulullah, falyabda bih, kata Rasulullah, hendaklah yang punya rumah mendahulukan dia untuk makan, kasih. Satu ayat, falyunawilhu luqmatan aw luqmatain, nak kasih dia suap atau dua suap. Saat kasih dia satu mangkok atau dua mangkok, yang makan ini tadi Pak, kasih. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dia yang mengurusnya, dia yang masak, dan dia yang pertama sekali mencium bau makanan. Sampai begitu Rasulullah. Lain falyujalishu ma'ahu. Hendaklah dia tuh duduk bersama kamu, bersama yang punya rumah. Duduk makan. Masya Allah. Itu Rasulullah memberikan nasihat. Artinya manusia itu sama si Allah, nggak ada bedanya. Cuma kita saja image kepada pembantu itu direndahkan. Padahal dia manusia kok, iya kan? Karena image-nya salah, merendahkan orang, mentang-mentang digaji, lalu diperlakukan tidak baik. Tidak boleh itu. Bukan apa-apa, khawatir nanti digolongkan kita orang yang menzaliminya. Kalau sudah bicara zalim itu berapa?
berat. Kenapa? Mau jadi muflis nggak? Tahu muflis Pak? Bangkrut. Kata Rasul, atadri mal muflis, Imam Muslim. Tahukah kamu apa itu muflis? Satu riwayat lain, atadri manal muflis. Tahukah siapa yang dikatakan muflis itu bangkrut? Ya sahabat langsung aja menjawab, kena maklum. Pedagang, pembisnis. Orang muflis adalah man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya uang, yang tidak punya harta benda. Itu muflis. Arti orang bangkrut. Gimana sih enaknya orang bangkrut Pak? Sakit kan? Sakit betul kalau sudah bangkrut itu. Habis ludes semuanya, kekayaannya, ya, modalnya habis. Kena pandemik begini, habis sudah. Bahkan mungkin hartanya terjual, rumah mungkin terjual. Enggak punya sama sekali. Apa itu soal al-muflisu min ummati? Orang muflis dari golongan umatku adalah man ya'ti bis salatin wa siyamin wa zakatin, kata Rasulullah yaumul qiyamah. Adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat. Artinya orang yang meninggal penuh di ibadah dia dunia ini. Tapi wa ya'ti juga dia datang juga bawa dosa. Ini dia. Bawa amal ibadah, samping itu bawa amal dosa. Nah, kenapa? Karena dulunya pada dunia ini, daraba fulanan, safaka dima fulanan, dia memukul orang, memukul si fulan, membunuh si fulan, dan seterusnya. Pokoknya menzalimi. Nah, apapun dilakukannya di waktu dia masih hidup. Nah cobalah, siapa sih yang sering kita banyak lakukan dosa kepadanya? Orang dekat dengan kita bahkan. Ya. Kalau suami, istri. Kalau dia istri, suami. Kemudian siapa lagi Pak? Mungkin orang tua. Ayah dan ibu ini. Siapa lagi? Pembantu. Dia kan tinggal pada kita. Kalau nggak tinggal pada kita, paling nggak waktu-waktu datang, masak, kerja, di rumah kita kan. Nah. Siapa bilang nggak punya dosa pada mereka? Emang dia berdosa pada kita atau kita berdosa dengan dia? Antara itu. Nah, apa kata Rasulullah? Nanti yang dizalimi bagaimana? Apakah tidak ada penyesalan di akhirat? Ada. Kalau dia tersakitkan hatinya sampai enggak memaafkannya, nanti prosesnya di akhirat penyelesaiannya. Kalau tidak bisa dunia diselesaikan, di akhirat diselesaikan. Maka itu kata Rasulullah, siapa yang punya apa? Punya mazlamah, itu kezaliman dilakukan dunia, maka selesaikanlah dunia ini, minta halalkan. Kata Rasulullah. Nah, sebelum datangnya hari la dirhama wala mata, di hari yang tidak ada dirham lagi. Nah, kalau punya hutang, selesaikan dunia ini. Nah, kalau di akhirat nggak ada lagi penyelesaian masalah hutang. Pakai apa bayar? Ya kan? Tapi ada penyelesaian, ada, tetap ada penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Amal ibadah orang yang menzalimi, yang dia tadi dunia ini, sholat, puasa, zakat, itu diambil Pak. Lalu diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah, kalau dizalimi pembantu apa? Amal kita pindah pada pembantu. Mau? Pindah pada pembantu. Ternyata banyak dizalimi, belum selesai persoalannya. Ternyata masih ada juga yang dizalimi ini, belum selesai. Bukan hanya dia, mungkin orang lain juga lagi. Para nuntut semuanya. Nah, apa nggak ada penyelesaian? Tetap ada penyelesaiannya. Nggak ada penyelesaian di akhirat. Habis sudah amal kebaikan, maka dosa orang yang dizalimi, dia buat dosa dunia itu. Nah, dosa dia itu ditimpakan kepada orang yang menzalimi itu. Coba itu. Bukan hanya sekedar itu apa? Yang menzalimi apa? Sudah mendapatkan amal ibadahnya ludas, kemudian dosa orang pun apa? Dia mendapatkannya, itu hukumannya, kemudian dia pun dicampakkan di neraka sana. Turiha finnar, kata Rasulullah, campak ada nerakanya. Masya Allah. Sudah jatuh tempa tangga.
sudah jatuh tipa tangga, sudah habis amal ibadah, kemudian kejahatan orang, dosa orang pindah padanya, kemudian masuk neraka lagi. Wal'iyadzubillah. Makanya Rasulullah mewanti-wanti dalam hal ini. Nah, hewan saja tidak boleh diperlakukan seperti itu dengan menzalimi, apalagi dia manusia. Nah, hadis yang cukup masyhur. Wanita masuk neraka kenapa, Pak? Fi hirratin habasatha, kata Rasulullah. Karena hanya sekedar seekor kucing dia kurung, mungkin kucing itu galak ya, bisa jadi. Iya. Ngambil makan, ngambil lauk, ngambil apa, semua makanan ya terbuka. Salah siapa? Bukan salah kucing. Salah yang punya rumah. Kenapa nggak disimpan di lemari? Dia terbuka. Ini dikiranya tuan rumahnya ini dikasihnya nih. Orang terbuka. Kucing mana punya akal? Ya. Seharusnya yang punya rumah, yang punya lauk itu yang punya akal ya simpan. Kalau nggak mau dimakan kucing, habis. Nah, akhirnya kesal barangkali dikurung, nggak kasih makan, kasih minum, mati. Faktor itu masuk neraka dia coba itu. Abu Rasulullah dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha fala hiya at'amanaha wala hiya arsalatha ta'kulu min khasha'isil ardi hatta matat. Ya, hadis sahih Imam Ibnu Majah di Sahih Syekh Albani rahimahullahu taala. Sebaliknya, seorang yang banyak maksiat dia masuk surga, Allah ampuni dosanya. Karena punya apa? Rasa sayang kepada hewan. Apa hadis yang masyhur, Pak, yang sering kita dengar Imam Muslim? Seorang laki-laki berjalan di satu jalan, istadda 'alil 'atash. Nah, sangat haus dia berjalan. Nah, tengah berjalan sangat haus. Bagaimana kalau berjalan di padang pasir? Luar biasa hausnya. Lalu dia mendapatkan satu sumur, dia pun masuk ke sumur untuk minum. Setelah itu dia keluar dari sumur. Setelah berapa langkah dia berjalan, lihat kalbun yalhath. Dia melihat anjing sedang menjulurkan lidahnya ke tanah, menjilat-jilat karena kehausan. Ya'kulu tsara min al-'atash. Iya. Menjilat-jilat tanah karena haus. Maka sang laki-laki bagaimana? Dia merasakan bagaimana dia hausnya tadi. Dia merasakan hewan itu, Masya Allah, dia rasakan seperti dia haus. Nah, akhir bagaimana? Sang laki-laki ini terpaksa turun lagi ke sumur, coba. Pada sumurnya dalam. Nah, kemudian pakai apa dia harus isi? Nggak ada botol, nggak ada apa. Itu khofnya, sepatunya ditanggalkannya. Lalu diisi dengan air. Kemudian sepatunya digigit agar bisa naik. Kalau enggak bagaimana mau naik? Kan tangan untuk apa? Kiri kanan untuk bisa naik. Coba itu. Arti kata bersusah payah dia untuk naik karena hanya gara-gara hanya sekedar memberi minum anjing yang sedang kehausan. Fasaqal kalba, lalu dia kasihlah minum anjing itu. Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Kata Rasulullah, Allah berterima kasih kepada sang laki-laki tadi dan Allah ampuni dosanya. Nah, lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim la ajran. Ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala ya Rasulullah karena binatang? Apa kata Rasulullah? Fi kulli dzati kabidin ratbah ajar, kata Rasulullah. Pada setiap yang kabid, yang ada hati, ratbah itu apa? Basah. Maksudnya setiap yang bernyawa ada pahala di situ. Makanya hati-hati Pak yang memelihara ternak, memelihara burung, senang, ya kan? Ya boleh saja, tapi jangan sampai tidak dikasih makan, tak dikasih minum. Nah, kalau tidak bahaya nanti, dosa. Ya, kalau nggak mau repot ya sudah, biar aja dia terbang di alam ini. Baik. Nah, itu beberapa hadis ini terkait dengan apa? Terkait dengan
Satu hadis lagi Pak, penting juga nih. Dari Abi Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, qala marra Ibnu Umar bi fityanin min Quraisy. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar lewat di depan para pemuda, remaja lah dari suku Quraisy. Qad nasabu tayran wa hum yarmuna. Mereka memajangkan seekor burung lalu mereka panah. Jadi Jadi sasaran. Nah, burung diikat di apakah di tembok atau diikat di kayu, di tiang. Nah, untuk melatih mana barangkali mungkin ya. Itu jadi sasaran coba itu. Nah, Masya Allah. Coba kalau manusia, kalau dia sendiri coba dipanjang itu, gimana rasanya itu? Hah? Rasa khawatir, takut kan? Nah, burung juga merasakan begitu. Jangan bilang dia nggak tahu, walaupun nggak ada akal, tapi ada instingnya kan. Nah, dia tahu bahwa dia jadi sasaran panah. Nah, wa ja'alu li sahibi at-tayr ala kulli khati'atin min nabil. Setiap orang itu memanah. Iya. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu. Tatkala mereka melihat Ibnu Umar, mereka pun berpencar-pencar, kabur, mereka lari. Tafarraqu. Mereka takut, lari mereka. Apa kata Ibnu Umar? Man fa'ala hadza la'ana Allah. Siapa yang melakukan ini, Allah laknat dia. Masyaallah. Kenapa? Inna Rasulullah, sungguh Rasulullah la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharban. Karena Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang ada roh seperti hewan, ya, burung menjadi sasaran tembak. Allah melarang, enggak boleh. Nah, kecuali kalau dia untuk memakan burung dari di atas lalu ditembak. Itu bukan sasaran tembak namanya, bukan jadi permainan. Itu boleh, baca bismillah. Tembak, jatuh, mati, halal itu, karena sudah baca bismillah Pak. Sama seperti kalau kita ada anjing peliharaan kan, anjing terlatih, bawa memburu, baca bismillah, lepasin anjing itu, dapat buruan. Nah digigitnya mati, halal Pak? Halal. Tapi kalau masih hidup, sembelih. Iya, kalau nggak sembelih jadi haram. Kalau masih bisa disembelih, disembelih. Nah, itu berbeda kasus, beda masalah. Ini bukan, ini jadi mainan untuk sasaran tembak. Tidak boleh. Karena itu tidak punya rasa rahmah, kasih sayang. Nah, itulah mengaplikasikan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Allah turunkan dari sebagian sifat rahmanya kepada makhluknya. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Nah, alhamdu, situ segala puji. Alif lam di sini kajenahu adalah alif lam al-istighraqi al-jinsiyah, yaitu alif lam yang mencakup segala jenis pujian. Maka diterjemahkan apa? Segala puji. Itu terjemahannya. Ya. Ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan pujian, segala puji, karena Allah suka dipuji. Allah itu senang dipuji, maka Allah perintahkan hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu itu as-sana kullu, segala puji. Rabb, kalau Allah sudah kita bahas ya, Ar-Rabb bermakna apa? Al-Murabbi, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Malik. Jadi satu kata memiliki banyak makna, mencakup semuanya. Tuhan, Tuhan apa? Pencipta, pemilik, pengatur, pendidik. Kita beriman itu karena didikan Allah. Allah sebagai murabbi. Kita beribadah karena ada yang mendidik kita, itu Allah. Allah sebagai murabbi. Dari murabbi dikata Rabb, kata ahli tafsir. Pencipta, pengatur, pemilik alam semesta, al-alamin, alam. Alam ini dalam alamin bentuk plural ya, tunggalnya alam. Alam itu apa Pak? Nah, semua yang ada, semua ciptaan Allah. Nah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, itulah alam.
kecuali Allah. Allah nggak masuk bagian alam karena dia pencipta, bukan yang diciptakan. Allah ada tapi tidak masuk bagian alam karena alam itu makhluk. Ibnu Katsir mengatakan kullu mawjudin siwallah, semua ada ini kecuali Allah, nggak masuk. Allah ada tapi tidak masuk bagian alam karena alam itu diciptakan. Di antaranya apa? Alam apa? Alamul malaika, alam malaikat, alamul jin, alamul ins, alam manusia, alamul hayawan, alamun nabat. Bahasanya apa? Flora fauna ya. Flora dan fauna. Nah, fauna itu hewan ya. Nah, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, semua alam. Alam dunia, alam malakut, alam akhirat. Nah, siapa yang menciptakannya? Allah. Allah yang menciptakannya. Makanya Allah pantas dipuji. Makanya Masya Allah susun ayat Pak. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa segala puji itu milik Allah? Allah jelaskan selanjutnya. Nah, Rabbil Alamin, karena dia mencipta. Semua alam itu Allah yang menciptakan. Dia pemiliknya dan dia yang mengatur semua alam ini. Enggak ada makhluk yang mengatur. Allah yang mengatur. Maka pantaslah dia berhak untuk dipuji oleh makhluknya. Kemudian alam ini berakar kata dari kata alamah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kata alam itu, ini dunia ini kata alam kan, dikatakan alam. Alam itu berakar kata dari kata alamah, asal kata alamah. Atau alamah Pak, sudah jadi bahasa Indonesia Pak. Apa itu alamah? Alamat kan? Mana alamat rumahmu? Nah, udah bahasa Indonesia kan, alamat, tanda kan? Alamah itu tanda. Nah, tanda rumah, mana tanda rumahmu? Jalan ini, nomor sekian, RT ini sebagainya. Nah, alamah. Jadi alam itu akar kata daripada alamah, tanda. Kenapa alam ini kenapa dunia ini katakan alam? Nah, karena kata alam mengandung makna tanda. Tanda apa? Tanda ala wujudi khaliqihi wa sani'ihi, menunjukkan ada yang menciptakannya dan ada yang mengadakannya. Nah, ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Nah, Masya Allah. Jadi bukan sekedar nama Pak. Allah membuat dunia ini namanya alam. Nah, kenapa dinamakan alam? Karena kata alam itu ada makna bermakna tanda. Apa hubungannya? Sebagai alam sebagai tanda bahwa ada yang menciptakannya. Nah, makanya kalau kajian kajian akidah atau tauhid, nah alam ini termasuk dalil. Nah, dalil kauni namanya. Kalau dalil akli, dalil apa? Nakli itu Al-Qur'an atau hadis. Kalau dalil akli, ini dia alam. Apa tanda bahwa Allah itu ada? Nah, alam inilah tandanya. Alam inilah tandanya. Adanya alam itu sebagai tanda adanya Allah sama cipta. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mampu menciptakan alam kan. Siapapun yang dijadikan Tuhan, apapun yang dijadikan Tuhan oleh makhluk ini, pasti dia tidak meyakini yang dijadikan Tuhan itu sebagai pencipta. Nah, Isa diyakini oleh umat Kristen kan sebagai apa? Tuhan atau anak Tuhan. Apakah dia yakin? Mereka yakin Isa itu menciptakan alam ini? Kan enggak kan? Isa itu lahir, ada ibunya. Nah, ketika Isa lahir, alam udah ada belum Pak? Udah ada. Masa yang menciptakan belakangan daripada yang diciptakan? Kan tak mungkin. Nah itulah penyimpangan-penyimpangan dalam masalah ketuhanan. Ya. Apalagi kalau bukan manusia, berhala yang disembah oleh kafir Quraisy, berhala. Apakah mereka yakin berhala itu menciptakan? Enggak. Mereka mengakui bahwa Allah itu pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kau tanya ya Muhammad siapa yang menciptakan bumi, pasti mereka mengatakan Allah yang menciptakannya. Nah, kalau gitu kenapa berhala jadikan Tuhan?
Nah, ini sekedar perantara. Nah, Tuhan yang ini itulah yang akan menyampaikan permohonan makhluk manusia kepada Tuhan yang asli, itu Allah. Perantara, Masya Allah. Kalau sudah ta'assub ya, karena sudah menjadi darah daging penyembahan seperti itu, ya. Nah, sulit terkadang mereka untuk meninggalkan keyakinan itu. Sulit. Ya. Padahal sudah jelas tidak mungkin itu bisa dijadikan Tuhan. Yang seharusnya dia Tuhan yang membikin, bukan yang dibikin, kan gitu. Ini yang buat, yang membuat, yang buat itu yang menyembah apa yang dibuat. Siapa yang buat patung dari emas, dari apa, batu? Kan manusia juga yang buatnya. Bahkan terigu pun, dari terigu pun dibuat. Baik. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Jadi alam ini dinamakan dunia kata alam karena alam itu memiliki makna tanda, akar kata tanda. Nah, kenapa Allah menamakan dunia ini alam? Sebagai tanda bahwa ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di awal, segala puji Allah, Tuhan pemilik, pengatur, pencipta alam semesta. Taib. Kemudian apa yang tidak bisa diambil dari ayat ini? Ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyukai pujian. Dia senang dipuji. Bahkan dia pun memuji dirinya. Makanya disebutkan di awal daripada kitabnya Al-Quran Karim. Alhamdulillah, disebutkan di awal karena Allah senang dipuji dan dia memuji dirinya sendiri. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Imam At-Tabrani, wala ahadun ahabba ilaihil hamdu minallah wa dzalika annahu hamida nafsahu wala ahad ahabba ilaihil hamdu minallah. Tidak ada seorang yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Artinya Allah lebih. Kalau manusia senang dipuji, Allah lebih dari itu lagi senang dipuji. Nah, tapi manusia kalau senang dipuji berbahaya, Pak. Kenapa? Bisa jadi apa? Jadi orang yang lupa diri. Ya, jadi orang sombong nanti. Maka itu kata Rasulullah, dzalika annahu hamida nafsah. Maka itu Allah memuji dirinya sendiri. Karena Allah berbuat apa yang dikehendaki, yaf'alu ma yasha. Kemudian yang kedua, Allah setelah memerintahkan hambanya untuk memuji menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah setelah mengisyaratkan di situ memerintahkan hambanya untuk memuji Allah, untuk menyanjung Allah. Kenapa? Dialah yang berhak untuk dipuji, bahkan segala macam pujian, segala macam pujian. Ya. Dapat rezeki, alhamdulillah. Lulus ujian, alhamdulillah. Naik pangkat, alhamdulillah. Karena itu apa? Allah memberikan kan semuanya. Dapat istri, alhamdulillah. Ya kan kita? Dapat istri dua, alhamdulillah. Dapat istri tiga, alhamdulillah. Dapat anak, alhamdulillah. Nah, enggak mempunyai, semua dipuji. Ya, karena semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bihamdillah fahuwa aqta. Kata Rasulullah, setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan alhamdulillah, puji Allah, fahuwa aqta, maka terputus berkah. Enggak dapat berkah. Sampai pidato pun Rasulullah pidato gimana, Pak? Pujian kan? Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu innal hamdalillah nahmaduhu sampai akhir. Itu apa? Khutbatul hajah kan? Rasulullah mulai dengan apa? Pujian. Karena Allah senang dipuji. Ini hadis Imam Ibn Hibban kitab sahihnya. Baik. Kemudian pujian dalam ayat ini alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pujian ini
yakunu li muqtadin. Ya. Karena ada sebab. Kenapa? Karena Allah sebutkan kalau pujian itu tanpa sebab, Pak, batil. Ya. Ya. Kita banyak dipuji orang. Kenapa sih harus dipuji? Ada apa? Ada apa dipuji? Nah, oh masya Allah orangnya baik. Nah itu pantas dipuji kan? Puji. Tapi orang bakhil. Kenapa dipuji? Dia bakhil. Ya nggak benar lah pujian itu. Orang bakhil kok dipuji? Ya. Jadi pujian itu ada sebab. Kalau kita lihat di sini ada sebab. Kenapa segala puji Allah? Kenapa? Rabbil Alamin. Itu yang pertama. Termasuk nanti ayatnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu sebabnya, Pak. Pertama, Allah berhak untuk dipuji. Dan sekali Allah perintah untuk dipuji. Karena Rabbil Alamin. Karena dia menciptakan alam semesta ini. Karena dia pemiliknya. Dia pengatur. Kenapa lagi? Ar-Rahmanir Rahim. Dia maha pengasih. Lagi maha penyayang. Dia mengasihi tanpa pilih kasih. Dia maha penyayang kepada orang beriman. Kemudian Maliki Yaumiddin, karena dia yang berkuasa. Berkuasa di hari pembalasan, bukan saja dia hari pembalasan, bahkan dunia berkuasa. Dia raja. Maka pantas dia dipuji oleh makhluk segala macam pujian. Jadi pujian itu kena ada faktor. Kemudian terakhir yang dapat kita ambil sini adalah dari ayat al-iqraru bi tauhid rububiyyatillahi azza wa jalla, yaitu apa? Mengakui, meyakini tauhid rububiyah yang sering kita dengar kan, Pak, kajian-kajian. Ada berapa macam tauhid, Pak? 3 kan? Nah, pembagian itu bid'ah kah? Rasul enggak bagi-bagi tuh. Iya. Semua itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya, diambil dari pemahaman dalil. Ya. Pemahaman dalil. Ya. Ya. Nah, dari mana tuh? Apa tauhid rububiyah? Meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, Rabb. Apa makna Rabb tadi, Pak? Pencipta. Dia satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, alam dunia sampai alam akhirat, semua alam. Pokoknya selain Allah itu alam. Selain Allah itu alam. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan dia pemiliknya. Dia mengatur, dia pemiliknya. Nah, dia yang menghidupkan, mematikan. Itu tauhid rububiyah, Pak. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, hanya Allah. Makanya kalau kita baca ayat-ayat, standar, jadikan standarisasi bahwa dia sebagai Tuhan adalah penciptaan. Dia menciptakan, tidak. Lihatlah ayat-ayat itu. Nah, untuk membuktikan bahwa dia bahwa sesuatu sebagai Tuhan. Nah, jadikan pertanyaan, apakah dia pencipta atau bukan? Nah, itu. Isa sebagai Tuhan atau bukan? Apakah dia mencipta alam? No, bukan. Terus apa lagi? Apa saja yang dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan? Acukan pada ayat itu, ayat tentang penciptaan. Nah, itu tauhid rububiyah. Meyakini Allah satu-satunya Tuhan, pencipta, pengatur, pemilik, kemudian menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Dari ayat, terdapat di ayat mana Pak tadi? Rabbil Alamin, Rabb, rububiyah. Tauhid rububiyah. Baik, sampai di situ Pak kajian kita. Subhanallah, insyaallah akan datang kita lanjutkan Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.